Sekarang kita udah berada di Ahromat 9, jadi yang kecil itu ada 6 Ahromat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, hari ini vlog kita berada di Piramid Giza. Dan untuk kelanjutan bagaimana apa itu piramid, terus bagaimana sejarah piramid, tonton terus vlog kita hari ini, karena saya tidak sendiri dan ditemani oleh salah satu teman, salah satu alumni Al-Azhar Kairo yang akan pulang ke Indonesia pada tanggal 10 nanti. Maka dari itu jangan sampai lewatkan dan simak terus sejarah piramid Giza hari ini. Thank you. Oke teman-teman, piramid ini termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kenapa begitu? Karena katanya piramid ini itu adalah sebuah peninggalan yang mustahil itu dibuat oleh manusia. Kenapa? Coba kita lihat di situ kan bentuknya segitiga tuh. Itu segitiga tuh. Kalau diukur sama sisinya itu sama-sama besarnya sama. Panjangnya sama, besarnya, lebarnya sama. Coba kawan-kawan bayangkan, beribu-ribu tahun belum ada teknologi, belum ada apa-apa, bisa terbuat sebuah bangunan seperti itu yang merupakan, yang batu-batunya coba lihat, yang batu-batunya itu sebesar ini. Jadi coba bayangkan aja batunya sebesar ini. Yang ini nih, coba tengok ini. Itu besarnya sebenarnya dari sini sampai situ kan. Disusun, bayangkan aja, coba secara apa? Secara akal makul tidak ini juga oleh manusia? Tidak makul. Ini nih, Anda pernah juga baca atau dengar suatu penelitian, katanya batu yang paling ringan, batu yang paling kecil itu tuh mau beratnya itu sekitar 2 ton. Jadi yang kecil, yang paling besarnya itu sekitar 15 ton. Bayangkan aja lah. Bagaimana mungkin tidak disebut dengan keajaiban dunia ya? Betul-betul. Jadi sebenarnya teman-teman, kenapa para pembangun piramid ini dikatakan itu meninggal pada umur 30 tahun? Itu pasti mereka udah meninggal umur 30 tahun, karena memang batu yang mereka angkat itu batu-batu yang besar gitu. Ada yang satu batu 2,5 ton dan diangkut dari Sungai Nil sampai ke sini, hingga dijadikan semacam piramid kayak gitu. Nah itu coba ya lihat, itu di atasnya tuh kan kayak ada kelihatan kalau di video ya, itu kelihatan. Kan kayak ada ini, kayak kapur. Ada tempos gitu. Bukan kapur itu? Nah maksudnya ini kan tengok tuh di atasnya beda, batu di atas dengan di bawahnya kan. Iya, itu bukan sembarangan kayak gitu, ada filosofinya. Cuman apa filosofinya gimana tuh? Nah ini sphinx ini ya. Nah bangunan yang besar ini nih, ini disebut dengan sphinx. Ini nih merupakan singa. Ini singa, patung singa. Ini semuanya batu. Terus apa namanya tuh, kalau kita nanti kita lihat dari depan, ini nih berbentuk singa. Kenapa? Karena dia itu dipercaya sebagai penjaga dari 3 piramid. Makanya di sini berbentuk singa menghadap sana ya, seperti penjaga daripada 3 piramid yang ada di belakang. Itu piramid, 3 piramid yang ada di belakang. Oke teman-teman, kita masih perjalanan menelusuri sejarah piramid Giza yang ada di Mesir. Ya, jadi dalam sini kita menemukan 3 piramid ya teman-teman. Jadi sepanjang piramid ini adalah gurun pasir teman-teman ya. Di sana ada piramid Khufu namanya. Ini yang paling besar. Tingginya 147 meter, dan satunya lagi ada piramid Khafra. Tingginya 127 meter, dan ada juga satu ini yang paling kecil. Tingginya 62 meter. Namanya Mongkar. Dan selanjutnya kita akan
lanjut perjalanan sambil ngobrol santai sama dosen kita, dosen Hamdi yang akan pulang ke Indonesia. Insya Allah tanggal 10 ini beliau pulang ke Indonesia, makanya beliau ngajakin ke piramid sebelum ngetrip berdakwah lagi ke Indonesia. Ini beliau orangnya. Kita Ini di depan ini kan piramid nih. Karena ya kita mulai. Salah satu guru Anda pernah berkata kan, iya, bahwa piramid ini bukan sembarang piramid gitu. Kenapa? Karena apa namanya itu? Ini kan merupakan kuburannya raja-raja piramid. benar. Jadi katanya tak tahu ya di piramid yang ini atau yang ini atau yang itu. Pokoknya ada tuh salah satu ruangan di dalam piramid ini katanya. Itu hanya bisa di ruangan khusus untuk para raja-raja yang hanya bisa matahari itu tidak bisa, cahaya matahari itu tidak bisa menembus ke ruangan itu. Dan hanya satu kali ada hanya satu hari aja yang mana cahaya matahari itu bisa masuk ke ruangan itu. Itu pada kapan? Pada hari ulang tahunnya raja tersebut. Begitulah kehebatan para arsiteknya para orang Mesir itu sehingga bisa mendesain sedemikian rupa, Masya Allah. sehingga itu tadi ada lubang untuk cahaya matahari masuk, tapi tidak pernah kemasukan cahaya kecuali Di hari. pada hari ulang tahunnya raja tersebut. Oke. Jadi Itu salah satu cerita yang Anda dengar. Benar atau enggaknya wallahu alam, tapi ya ini merupakan suatu keajaiban bagi kita gitu kan. Jadi di dalamnya itu ada kuburan raja. Piramid ini dibangun pada abad keempat kalau nggak salah ya, pada abad keempat, untuk sebagai makam Firaun juga di dalamnya. Kemudian di dalam piramid ini juga ada tempat ruang tamu ataupun ada tempat raja-raja segala macam. Ya semacam istana kalau kita gambarkan di dalam piramid itu. juga katanya di piramid ini nih, nggak tahu ya piramid yang mana, mungkin sama aja ketiga-tiganya. Kalau kita letak di piramid ini nggak tahu ya, katanya ada kayak mistis gitu, tak tahu entah mistis entah apalah namanya. Iya. Mungkin ilmiah atau apa gitu. Itu katanya kalau kita letak buah atau makanan di sudut piramid ini katanya, itu buah itu kan sifatnya kalau makin lama tuh busuk dia. Iya betul. Itu katanya kita letak di situ, ini Anda dengar juga ceritanya. Kita letak di situ itu tidak akan berubah, tidak akan basi. tidak akan busuk buahnya. Itu juga. Berarti ini hampir sama dengan cerita di Muqaddam itu ya, Salah satu. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Kenapa sebenarnya dibangun Benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu? Karena memang dia ketika ngeletakin daging di seluruh penjuru kota, dan salah satu daging yang tidak basi, tidak bau itu, yaitu daging yang diletakin di atas Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu kan di Mesir juga. Di Mesir. Lagi-lagi arsitek Mesir. Lagi-lagi arsitek Nggak Mesir. tahu entah di situ ada mistisnya atau ada apanya, ilmiahnya bagaimana, tapi ya begitu cerita yang kita dengar. Ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, jangan sampai ketika antum berada di Mesir kemudian nggak pernah pergi ke piramid, karena ini merupakan salah satu keajaiban dunia gitu. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dekat piramid Khafra, namanya piramid Khafra, piramid kedua terbesar, dan dari atas ini kita bisa melihat kondisi sekitaran piramid. Dan di situ ada piramid Khufu, namanya piramid nomor 1 terbesar yang udah kita sebutkan tadi. Hilang harapan. Oke, kita lanjut perjalanan kita hari ini, jalan-jalan keliling piramid. Oke, let's go. Masyitah, fadal. Masya Allah, luar biasa. Namun sedikit putus harapan hari ini karena beliau mau foto-foto dengan jubah azhar, tapi beliau lupa ngambil
pecinya, dan akhirnya kita nggak bisa foto-foto dengan toga Azhar. Mungkin di lain waktu Habibi kita bisa foto-foto lagi di sini dengan pakai peci Azhar. Ya, teman-teman bisa bayangin ya, batunya sebesar ini diangkut dari Nil sampai ke sini. Nah, dijelaskan tadi di dalam sejarah. Jadi mereka itu rata-rata meninggal pada umur 30 tahun karena mengangkut batu besar, dan kebanyakan mereka patah tulang, akhirnya meninggal. Dan batu ini besarnya 2,5 ton, kemudian disusun jadi piramid Giza yang tingginya 147, dan ini depan kita 133, dan ada 62 meter. Bayangin, ini disusun jadi piramid, luar biasa. Jadi ini merupakan salah satu keajaiban. Oke teman-teman semua, jadi di sekitaran piramid ini disediakan penyewaan unta dan penyewaan kuda. Dan penyewaan unta itu 50 le, kuda juga sama 50 le per orang. Kalau dirupiahkan setara dengan 50 rupiah. Kita lihat di situ unta siap siaga untuk disewa, dan di sini ada kuda yang udah siap siaga juga. Kalau misalkan kita bosan jalan kaki, karena memang sangat luas. Lagian juga kita berada di gurun pasir, mungkin lebih enaknya kita naik kuda atau naik unta. Yang mau ngerasain mampir ke piramid Giza. Ya, cocoknya buat teman-teman kalau mau ke piramid, datang aja pas musim dingin, karena kita tahu di gurun pasir itu cuacanya panas, bisa mencapai 35 derajat. Kalau di musim dingin lumayan adem, dan cukup memuaskan untuk menikmati suasana piramid yang ada di Giza ini. Thank you.